Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar pada bab baru, yaitu terkait dengan limit dan kekontinuan, khususnya pada materi kuliah kalkulus lanjut. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang limit dan kekontinuan. Namun pada video kali ini kita akan fokus ya pada kontinuitas pada titik dan kontinuitas pada himpunan seperti apa. Nah, sebagai pendahuluan ya, sebelum membahas tentang apa itu kontinuitas, apa itu pada himpunan, pada titik, begitu. Nah, sekarang kita fokuskan ya, karena judul dari di awal adalah limit dan kontinuitas, kita akan bahas satu persatu dulu istilah-istilah tersebut itu apa, gitu. Jadi tujuan pada pendahuluan kali ini kita akan difokuskan dengan equation seperti ini ya. Di sini ada equation, di sini ada simbol limit. Di mana limit di sini setelah kemarin belajar tentang fungsi dua variabel atau lebih, nah di sini kita mencoba untuk menggunakan variabel yang dua ya. Limit dari fungsi dua variabel yaitu fungsi yang ada variabel x dan y, di mana ya fungsi x dan y itu didekatkan menuju ke AB ya. X y-nya itu didekatkan menuju AB. Nah, sedemikian sehingga kalau didekatkan itu ada hasilnya, yaitu saya di sini berikan simbol L gitu. Jadi di sini kalau biasa kemarin sudah pernah belajar limit A mendekati B gitu, limit X mendekati A gitu. Tapi di sini karena kita memiliki dua variabel, kita bisa mendekati kedua variabel tersebut menuju ke titik yang akan ditentukan ya, menuju kemana gitu. Nah, di sini kita simbolkan A dan B. Jadi limit kita dua variabel ini, nah dua variabel ini bisa didekatkan menuju A, B, demikian sehingga ketemu hasilnya di sini disebut L gitu. Nah, limit fungsi dari dua variabel itu secara intuitif ya bisa diartikan sebagai berikut ya. Nilai dari fungsi kita ya, karena kita memiliki dua variabel ini, fungsi dua variabel. Nah, fungsi dua variabel itu semakin lama semakin dekat ya. Semakin dekat terhadap nilai hasil limitnya di sini. Nah, di sini hasil limit itu apa ya? Sama, karena kita mendekati XY itu mendekati AB. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya variabel XY ya, variabel XY yang menyusun fungsi kita gitu. Jadi kita bisa mendekatinya menuju AB ya dari arah manapun. Sebagai ilustrasi ada pada gambar di berikut ini gitu. Jadi nilai A dan nilai B di sini adalah nilai yang akan kita sebagai acuan. Nah, karena di sini pendekatan kita bisa berasal dari arah yang di mana saja, dari mana saja ya. Ini arah-arah pendekatan kita. Tapi di sini sudah pasti variabel kita X dan Y saja. Jadi pendekatan kita tidak menuju ke arah mana dan lain sebagainya, hanya tertuju pada satu titik, itu titik A dan titik B di sini. Nah, disinilah ketemu titik di sini. Jadi kita mau dekati dari arah atas, kanan, kiri, bawah. Nah, demikian sehingga kalau kita dekati nanti di sini akan ketemu satu titik, dinamakan di sini ketemu titik L. Ya. Di sini namanya titik L gitu. Jadi secara intuitif bahasan limit kita itu seperti ini ya. Kalau kita memiliki fungsi dua variabel, nah di sini variabel x, y ya. Bisa variabel apa saja. Terus kemudian kita mendekatinya dari arah manapun ya, dari arah manapun nilai x dan nilai y, tapi menuju arahnya ke satu titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, sehingga kalau ketemu satu titik ini, yang kita sebut titik L, maka kita bisa sebut fungsi dua variabel kita bisa dekatin dari arah B ketemu titik L ini. Ya. Dan ini konsep limit yang kita punya. Nah, selanjutnya secara intuitif tadi sudah kita ketahui ya, limit kaitannya apa dengan titik limit yang kita dekatin itu, kita bisa dekatin dari arah mana saja. Nah, di sini kita membutuhkan ya satu definisi yang bisa memperkuat pemahaman kita. Apakah benar ketika memang didekatin nilai X dan Y itu ke arah AB akan sama dengan L dari arah mana saja? Apakah benar seperti itu? Jadi kita menginginkan adanya jaminan ya, jaminan kalau memang kita memiliki satu fungsi dua variabel, apakah kalau didekatin dari arah mana saja ya, dari arah mana saja, dari x y mana saja menuju titik A yang
kita mau dan B yang kita mau, apakah benar hasilnya L. Nah, di sini untungnya yang satu variabel dulu sudah pernah dibahas ya, misalnya fungsi kita hanya fx saja gitu, satu variabel, definisi sudah ada ya untuk satu variabel. Nah, lalu bagaimana untuk dua variabel? Untungnya kita bisa menurunkan dari fungsi yang satu variabel, limitnya seperti apa, itu sudah ada jaminan. Nah, kita bisa menentukan definisi fungsi yang dua variabel ketika didekatkan limitnya seperti apa. Secara intuitif kita bisa mengikuti dari fungsi yang sudah, yaitu satu variabel begitu. Jadi di sini cuma mau memberikan penguatan dari pemahaman secara intuitif di atas ya, bahwa kalau kita punya fungsi didekatin dari arah mana saja, benar nggak hasilnya L, mau dari arah kanan, kiri, atas, bawah, harusnya sama karena nilai limit itu tunggal. Dulu pas waktu satu variabel definisinya sudah ada. Nah, ini mau memberikan jaminan kalau definisi yang untuk dua variabel juga secara intuitif bisa diturunkan dari yang definisi satu variabel. Nah, setelah tadi definisinya secara informal ya sudah kita ketahui. Nah, di sini ternyata terdapat definisi yang untuk memperkuat kita ya. Ternyata di sini ada definisi limit dari fungsi yang memuat dua variabel. Ini turunan dari limit yang merupakan fungsi sebelumnya sudah dibahas, yang khusus untuk satu variabel sudah ada definisi untuk menjelaskan limitnya seperti apa. Nah, ini untuk dua variabel juga ada ya. Ada definisinya supaya lebih formal lagi pembahasan kita. Ya, dikatakan limit fungsi dua variabel di sini xy ya, kita sebut xy saja, itu dimana xy didekatkan menuju titik A, B di sini dan ketemu hasilnya yaitu L, artinya bahwa terdapat epsilon positif ya. Epsilon positif itu apa? Berapapun nilai epsilon ya, setengah, seperempat, 0,75, 0,3, terserah, yang penting epsilon di sini positif. Meskipun dia kecil sekali ya. Di sini meskipun kecil sekali 0,00001 juga masuk karena masuk ke positif itu tadi. Maka akan ada secara langsung ya nanti kalau ada epsilon positif maka di sini akan ada delta yang positif juga. Sedemikian sehingga ternyata epsilon dan delta itu sebagai jarak atau selang ya, selang pembahasan. Dari apa? Kalau epsilon itu adalah selang pembahasan untuk hasil fungsi. Karena kita punya dua variabel, maka di sini hasil fungsi fxy-nya jaraknya dengan hasil limitnya di sini harus kurang dari epsilon. Ini harus dijamin. Nah, akibatnya apa? Kalau dia hasil fungsinya kurang dari epsilon, sehingga di sini domainnya. Domainnya kita kan punya dua variabel x dan y. Kita jarakkan dengan A dan B. Nah, jaraknya dia harus kurang dari delta. Jadi secara intuitif yang tadi sudah dijelaskan bahwa semua pembahasan kita harus masih masuk dalam pembahasan kurang dari epsilon dan kurang dari delta. Kalau di luar ini apakah ada jaminan hasil limit kita ketemu angkanya? Tidak. Ya, tidak. Jadi di sini syarat ya, dikatakan dia punya limit untuk dua variabel didekatkan xy menuju AB, syaratnya apa? Kalau ada epsilon maka akan ada delta. Nah, lalu epsilon dan delta fungsinya buat apa? Khusus untuk epsilon, dia untuk menjamin ya, bahasan kita tidak boleh melebar, memperluas bahasan di luar yang di sini disebutkan epsilon, yaitu jarak antara hasil fungsi kita, yaitu fungsi kita ini. Nah, fungsi dijarakkan dengan hasil limitnya di sini harus kurang dari epsilon. Jadi fungsi dijarakkan dengan hasil limitnya. Lalu jarak yang kedua lagi, karena konsepnya tadi adalah kita mau mendekatkan ya, menjarakkan. Kalau dari arah XY yang terserah menuju AB, benar nggak dia masih masuk dalam pembahasan? Jadi kita harus batasin bahasan kita. Nah, di sini jarak dari XY menuju AB, nah ini XY menuju AB, harus kurang dari delta. Jadi dua-duanya ini harus terpenuhi. Ya, ibarat kata domainnya juga kita batasin, hasilnya di sini juga harus kita batasin. Supaya apa? Pembahasan tidak meluas ya. Kalau sudah pasti terbatas seperti ini, kita bisa menyebutnya dia sebagai fungsi yang bisa dilimitkan, di mana limitnya menuju AB itu ada hasilnya gitu. Nah, syaratnya kalau dia tidak ada limitnya gimana? Pasti dia bahasanya ini lebih besar dari atau sama dengan epsilon ya. Bahasanya lebih besar artinya
tidak ada yang membatasi domain kita atau hasil kita juga tidak terbatasi. Nah, ini bisa lebih besar daripada delta. Sedemikian sehingga kita tidak bisa mengevaluasi benar nggak ini ada limitnya. Gitu. Nah, syaratnya pertama memang harus dibatasi kurang dari epsilon dan kurang dari delta. Nah, untuk mencarinya ya cukup sederhana saja ya. Untuk X, Y, dan AB ya cukup anggap mereka sebagai vektor ya, ini untuk mencari panjang vektor ya. Demikian sehingga panjangnya harus di antara 0 sampai delta saja gitu. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, kalau lebih dari itu nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan. Sama untuk hasil fungsinya juga dia juga harus kurang dari epsilon gitu. Berapapun epsilonnya di sini. Nah, di sini sudah pasti terbukti kalau memang masih berada di area lingkaran yang kita bahas di sini. Nah, berarti fungsi kita itu bisa diketahui limitnya ya. Jadi yang awalnya tadi dia dijarakkan dari arah mana saja begitu nilai A dan B-nya di sini. Nah, ini khusus ini sudah dibatasi ya, hanya di lingkaran ini saja. Kalau sudah terbatasi di lingkaran ini saja, sudah mau diambil dari arah manapun, selama masih berada di lingkaran, ya, karena ini sudah dibatasi epsilon dan delta ini tadi, maka terbentuklah lingkaran. Nah, sudah bisa dievaluasi benar enggak dia punya limit apa enggak gitu. Kalau dia masih menyebar dari segala arah tidak ada batasannya, kita masih ragu dia bisa menentukan limit atau tidak. Nah, setelah mengetahui ya secara formal, secara informal definisi terkait dengan limit ya, dari dua variabel itu seperti apa, fungsi dua variabel itu seperti apa. Nah, di sini kita coba untuk ilustrasikan lagi ya dari definisi tadi. Kalau misal kita mempunyai fungsi dua variabel ya, berarti di sini fungsinya ada dua variabel. Di sini saya sebut Z sama dengan fxy. Biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya, fungsi dua variabel wujudnya dia adalah luasan area gitu, karena sudah main dua variabel. Ini kalau tiga variabel dia ketemunya pasti akan volume. Nah, di sini khusus untuk dua variabel dulu. Nah, teman-teman kalau misalnya dimiliki di sini. Nah, di sinilah ada titik A, B ya. Ada titik A, B didekati dari arah manapun ya. Kita masih akan mendekati arah A, B ini dari arah XY yang sembarangan tadi. Nah, untuk mengetahui sesuai dengan definisi limit tadi, kita akan deketin benar nggak limit tepat di angka ini ya, di angka A, B di sini, yang awalnya di sini hanya titik saja. Nah, titik saja di sini kita mau mendekati. Nah, gimana caranya untuk mendekati? Kita buat batasannya supaya dia tidak bebas dari arah mana saja di sini bisa gitu. Dari arah mana saja bisa gitu. Jadi kita batasin A, B di sini ya. Kita batasin sebatas apa gitu. Nah, sesuai dengan definisi ada epsilon, ada delta yang bisa kita gunakan sebagai jari-jari atau radius konvergensinya dia ya. Konvergensinya dia di sini gitu. Di area limitnya itu di daerah ini gitu. Jadi di sini domainnya tadi apa? Delta. Jadi di sini kalau ada A, B, jadi di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran. Nah, jari-jarinya dia apa gitu? Jari-jarinya dia delta di sini. Ya, ada delta di sini, ada delta di sini gitu sebagai jari-jarinya dia. Sehingga kalau delta di sini ya, istilahnya awalnya dia titik, kita perluas tidak hanya titik tapi jadi lingkaran dengan jari-jari seluas ini kita sebut jari-jarinya sepanjang ini delta. Otomatis di sini yang awalnya titik ini sebagai hasil fungsi kita, ternyata di sini titik yang hasil fungsi juga akan membentuk lingkaran juga. Jadi intinya di sini ketika domainnya kita perluas ya, sepanjang delta ini tadi, hasil fungsinya di sini sebagai range atau hasil fungsi di sini dia juga akan meluas sepanjang epsilon. Ya, ini penyebutan nama saja. Ya, ini berada di sumbu yang di bawah, ini berada di sumbu yang di bidang kita ya, bidang fungsi kita gitu. Nah, oleh sebab itu karena ingat tadi harus ada jaminan bahwasanya X dan Y dijarakkan menuju AB, dia harus kurang dari epsilon. Kurang dari delta karena domain ya. Penyebutan kita seragam saja seperti yang di awal. Namun, untuk yang hasil fungsinya, yaitu fungsi yang fxy tadi, kita jarakkan dengan L, harus kurang dari epsilon. Nah, dua syarat ini harus terpenuhi. Nah, kita sudah memenuhinya di sini. Ya, tahap yang di sini, yang ini. Dia harus kurang dari delta ya. Domain kita, XY-nya kita
dijarakkan dengan AB di sini awalnya titik saja harus kurang dari delta. Akibatnya dia wujudnya ada lingkaran ya, seperti ini. Kemudian hasilnya di sini, nah di sini kan ketika ada AB, di sini ada hasil fungsinya ya, hasil fungsinya. Kita sebut di sini titiknya L ya. Sudah seragam kita sebut dari awal L. Nah, karena L di sini ya, karena L di sini itu harus kurang dari epsilon, maka di sini efeknya apa? Akan ada jari-jari ya, jari-jari. Ingat, tanda norm atau tanda mutlak itu artinya dia memiliki dua angka, yaitu yang arahnya positif, yaitu berarti ini ada min delta, ada plus delta. Ini juga epsilon. Ada plus epsilon, ada min epsilon. Artinya, kalau berarti jaraknya dia harus kurang dari epsilon, artinya apa? Ada di epsilon positif dan ada di epsilon negatif. Ini juga. Ya, kalau ini berada di titik 0 gitu, jadi jari-jarinya dia di arah positif ada, di arah negatif ada. Gitu. Epsilon dan delta sifatnya sama karena di sini dua-duanya sama-sama norm atau mutlak. Dia punya dua angka. Begitu. Nah, setelah kita sudah mengetahui ya definisi tadi dan kita masih bekerja pada yang area yang kita mau ya, yang sesuai dengan definisi, yaitu ketika memang kita punya titik, nah titiknya kita perluas panjang delta dan sepanjang epsilon, artinya apa? Jadi yang awalnya kita mempunyai satu lembar luasan ini, ketika kita perluas ya, perluas bahasanya, kita perpanjang untuk epsilon positif dan epsilon negatif karena ada sifat mutlak di sini ya, sifat mutlak karena dia memiliki nilai epsilon positif dan negatif, sehingga yang awalnya dia titik saja di sini yaitu titik L, maka di sini ada L plus epsilon dan L min epsilon ya. Jadi lembaran kita itu ada 3 di sini, jadi ada 3 ya, karena ada perluasan domain itu tadi ya, ada perluasan domain, maka di sini akan ada perluasan hasil akhir dari hasil fungsi itu tadi. Nah, sehingga arah bahasan kita yang awalnya tidak terkontrol di sini sudah dibatasi dari L plus epsilon dan L min epsilon. Istilahnya seperti ini gitu. Jadi di sini ada jaminan ya dari hasil fungsi fxy ini di antara ya L min epsilon dan L plus epsilon saja. Kenapa? Karena di sini harus kurang dari epsilon. Artinya pasti dia berada di min epsilon dan plus epsilon di sini. Baru ada area fungsi yang dijarakkan ini tadi terhadap limitnya. Begitu. Nah, di sini untuk yang hasil fungsinya. Nah, ilustrasi yang diperlebar ya, ilustrasi yang diperlebar lagi untuk domainnya ya, domainnya ketika A sama B itu didekati. Sepanjang apa jari-jarinya dia? Sepanjang delta seperti yang sesuai dengan definisi. Ini yang berada di sumbu hasil fungsi, yang ini berada di sumbu domainnya dia ya, domainnya untuk di arah X sama Y ketika didekati menuju AB apa yang terjadi? Jadi di sini X dan Y-nya itu berada di lingkaran delta. Jadi di sini kalau ada lingkaran ya delta di sini sebagai jari-jarinya. Begitu. Nah, di sini bisa ya, kalau misalnya hasil fungsinya saja sudah terbatas, pasti domainnya juga akan terbatas di sini. Nah, dua-duanya yang sudah terbatas di sini, nah dari bahasan yang sebelumnya, kalau dua-duanya sudah terbatas, sudah pasti di sini definisi limit ya terpenuhi. Jadi arahnya dia yang awalnya tidak terbatas, tidak tentu dari arah mana saja. Nah, kita batasin arahnya, kita hanya bekerja pada domain untuk yang jari-jarinya delta dan hasil fungsinya di sini ketika dilimitkan dengan L itu jaraknya harus kurang dari epsilon. Dua-duanya ini sebagai jaminan ya, baik domain maupun hasil fungsinya. Nah, di sini ada beberapa penegasan lagi, yaitu pendekatan menuju AB ya, dikatakan tidak relevan kalau apa ya? Kalau misalnya sudah kita batasin. Jadi kalau sudah kita batasin, nah di sini kan tadi jari-jarinya sudah kita tentukan harus kurang dari epsilon dan kurang dari delta gitu. Nah, dikatakan pendekatan ini tidak relevan jika apa? Jika memang sudah dibatasi terus kita lakukan pendekatan dari arah mana saja dengan jari-jarinya sudah kita batasin, ternyata ketika kita deketin dari arah kanan dan arah kiri itu hasilnya berbeda ya. Di sini akan menghasilkan hasilnya yang L-nya yang berbeda ya. Ketika dideketin dari arah ini kok hasilnya 3.
didekatin dari arah sini hasilnya 4. Jadi artinya di sini pendekatan menuju AB, meskipun kita sudah batasin areanya, itu dikatakan tidak relevan. Ya, harusnya gimana? Harusnya sama. Karena nilai limit itu tunggal. Ya, L itu kan sebagai nilai limit. Jadi L-nya itu harus sama, didekatin dari atas, kiri, kanan, bawah, semuanya harus sama. Nah, ini pendekatannya gagal atau tidak relevan kalau dari arah yang kita tentukan berbeda arah akan menghasilkan berbeda hasil juga. Terus kemudian ya, dia fungsi kita di titik yang di titik AB itu dikatakan tidak relevan ya. Fungsi kita dikatakan fungsi misalnya XY di sini di arah kita dekatkan menuju arah AB ya. Dia tidak relevan juga, dikatakan tidak relevan jika apa? Ketika dimasukkan angka A dan B, fungsi kita itu jadi tidak terdefinisi. Ya, contoh mungkin wujud fungsi yang tidak terdefinisi, misalnya 2x per y seperti itu. Nah, y-nya di sini kalau dimasukkan dia 0, jadi tidak terdefinisi, begitu ya. Tidak terdefinisi domain y-nya ketika dimasukkan 0 karena penyebut tidak boleh 0. Jadi di sini yang membuat dia hasilnya di sini tidak relevan, pendekatan dari fungsi menuju ke titik AB ini tadi tidak relevan, tidak bisa didekatin. Itu karena apa? Fungsi kita itu ketika dimasukkan ya angka A dan B itu hasilnya tidak relevan. Ya, tidak bisa diselesaikan, tidak ada hasilnya. Nah, penguatan lagi kalau tadi kita hanya membahas tentang 2 variabel dan 1 variabel. Nah, di sini ya secara intuitif ya, karena definisi dari limit 2 variabel juga diturunkan dari limit dari 1 variabel, yang untuk limit 3 variabel juga secara hal yang sama juga dilakukan ya, dengan cara yang sama. Kalau 2 variabel hanya main X, Y, nah ini untuk yang 3 variabel X, Y, Z didekatkan terhadap A, B, C begitu. Jadi di sini tidak ada hal yang baru lagi untuk 3 variabel ya, sama seperti 2 variabel bahasanya. Nah, ini untuk mempertegas dan memperjelas pernyataan yang tadi ya. Kalau misalnya kita memiliki fungsi 2 variabel, terus kemudian bagaimana limitnya? Ini sesuai dengan yang di atas ya. Limit dari fungsi 2 variabel, di mana 2 variabel X-nya itu didekatkan menuju AB, maka akan ada hasilnya di sini limit di titik A, B atau biasa kita sebut sebagai L ya. Ada hasilnya di sini ya. Karena kita mau mendekatkan limit di titik X, Y ini didekatkan menuju AB ya. Pasti hasilnya fungsinya di AB begitu. Nah, jika F itu merupakan fungsi yang wujudnya polinomial ya, polinomial tapi wujudnya dia bentuknya perperan seperti ini ya, ada penyebut, ada pembilang. Nah, di mana PQ-nya itu juga merupakan polinomial dua-duanya ya syaratnya di sini. Maka di sini limit dari keduanya ini apa gitu ya? Pasti wujudnya kalau satu fungsi aja tidak merupakan polinomial yang bukan merupakan perperan seperti ini, hasilnya FAB ya. Kalau perperan ya pasti P dibagi Q, di mana variabelnya sudah didekatkan, jadi sudah berubah A dan B ya, sudah berubah A dan B. Nah, di sini syaratnya apa? Penyebut tidak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi di sini syaratnya sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya jika kalau misalnya yang P-nya itu, yang pembilangnya itu dia tidak 0, tapi penyebutnya di sini 0, apa yang terjadi? Nah, artinya limit dari P per Q itu tadi dia tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada jaminan kalau penyebutnya dia hasilnya kalau 0 nggak ada limitnya. Kenapa? Karena di sini sebagai syarat ya, syarat Q di sini sebagai syarat, penyebut di sini syarat bahwa harusnya kalau ketemu limitnya tidak boleh 0. Begitu. Jadi kalau sampai dia penyebutnya 0, maka dia bisa dikatakan tidak punya limit. Ya. Beda dengan pembilangnya ya, kalau P-nya dia 0 atau enggak 0, kita masih bisa mainkan ya. Pasti ketemu angka ya. 0 dibagi berapapun, 0 di sini artinya dia punya limit ya, punya limit. Kalau dia memang tidak ada ya seperti ini gitu, seperti ini. Tidak ada hasilnya ya, kita tidak bisa menentukan hasilnya berapa kecuali 0. 0 itu ada ya, himpunan 0 itu ada dengan jumlah anggotanya 1, yaitu 0 itu sendiri. Tapi kalau tidak ada, limitnya tidak ada, berarti dia tidak ada himpunan di sini yang bisa mengisi ya, kosong seperti itu, tidak ada limitnya. Jadi di sini adanya perbedaan. Yang tadi memang
domain ya, domain untuk penyebut ini memang harus hati-hati untuk menentukan apakah dia punya limit apa enggak gitu. Kita coba contoh untuk kasus limit ya, kasus limit yang didekatkan ya. Hitung limit dari fungsinya kita dua variabel di sini, di mana x-nya didekatkan menuju 1,2, 1 x-nya dan 2 untuk y-nya. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja variabel x dan y-nya itu diganti dengan angka 1 dan 2 gitu. Kenapa konsep ini limit ya? Limit itu konsep ini hadir di dalam pembahasan kita nantinya. Ini baru masih overview ya. Kita masih menggali-gali apa itu limit, terus asal muasal limit itu ada itu untuk apa awalnya gitu. Barangkali fungsi yang kita miliki ya, fungsi yang kita miliki tadi ya, di angka AB itu dia tidak ada hasil, di angka XY itu tidak ada hasilnya, sehingga kita mau deketin ya, kita mau deketin di angka menuju AB, yaitu X yang kita Y yang kita miliki, kita deketin menuju angka AB. Barangkali di angka tepat di angka XY itu tidak ada hasilnya, seperti tadi ya, seperti tadi kalau kita mempunyai P dan Q tepat ya, Q-nya itu tepat di X dan Y, ketika kita masukkan dia hasilnya malah tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi di sini. Nah, hal ini menyebabkan konsep limit itu ada. Jadi, kita mau mendekati ke 1 dan 2, tapi tidak tepat di angka tersebut ya. Ini namanya pendekatan gitu. Namanya pendekatan. Jadi, ada operasi-operasi di dalam limit nanti yang akan kita gunakan. Ya, even dia di sini penyebutnya kok cenderung nanti hasilnya 0, kita bisa operasikan dengan pembilangnya, bahkan bisa dicoret, bahkan bisa dikalikan dengan konstanta yang lain atau operasi yang lain, sehingga yang awalnya ini hasilnya 0, ketika didekatkan dia hasilnya tidak 0 gitu. Jadi di sini alternatifnya kenapa limit itu ada ya, hanya untuk menjawab ketika tepat di angka sini, jangan-jangan dia tidak ada hasilnya. Ya, jangan-jangan tidak ada hasilnya. Atau bahkan mungkin sudah pasti tidak ada hasilnya. Karena sudah pasti tidak ada hasilnya, artinya tidak terdefinisi limitnya kita, maka kita mau mendekatkan. Saya mau mendekatkan di arah X, X-nya di arah berapa? Oh, di arah 2. Gitu. Jadi di sini hanya mendekati. Ya, Y-nya di arah berapa? Di arah 1. Oh, di sini hanya mendekati. Gitu. Jadi X dan Y-nya kita di sini ya sudah didekati. Ya, didekati menuju di arah angka X-nya 2, Y-nya 1. Sehingga konsep limit ini hadir karena apa? Takutnya dan untuk menjawab posisi-posisi di mana fungsi kita tidak terdefinisi atau tidak ada hasil limitnya di titik tersebut. Jadi kita harus mendekati. Makanya ada tanda panah di sini ya, mendekati dia. Dari di sini pendekatannya sejauh apa begitu. Balik lagi sesuai dengan definisi limit yang di awal ya, sejauh yang kita bisa. Jadi di sini ada domainnya. Kita buat lingkaran, ya domainnya dia di sini sebagai delta. Nanti hasil fungsinya dia ada epsilon begitu. Jadi kita batasin ya. Yang awalnya kita ternyata fungsi kita di titik tersebut tidak ada hasilnya atau tidak terdefinisi. Nah, gimana kalau untuk mau mencari hasilnya atau definisinya, bener nggak gitu. Jadi kita lebarkan ya, sayap kita lebarkan. Domainnya itu sepanjang delta, yaitu domain antara XY ya, XY dengan AB, dia harus kurang dari delta, baik delta karena norm berarti ada min delta, ada plus delta, akibatnya yang awalnya dia 1 titik, jadi dia punya jari-jari ke kanan dan ke kiri. Juga hasil fungsinya ya, fxy dengan limitnya, nah ini juga harus kurang dari epsilon. Epsilonnya di sini karena ada 2 ya, delta juga ada 2 gitu, norm, maka di sini ada plus epsilon, ada juga min epsilon yang sebagai jari-jari hasilnya kita. Setelah kita batasin, nah sehingga apa efeknya? Efeknya yang awalnya kita hanya bekerja dari arah yang tidak tentu, yang lebar, jadi kita arahnya sudah dipersempit ya, dipersempit. Kalau sudah dipersempit, kita baru cek benar nggak ada hasilnya. Gitu. Benar nggak ada hasilnya? Kalau ada hasilnya berarti L di sini ketemu angka. Gitu. Jadi alasannya kenapa ada limit yaitu tadi gitu. Fungsi tersebut di titik tersebut tidak terdefinisi sehingga kita perlebar sayap kita sepanjang epsilon dan delta
selama dia ya, selama epsilon dan delta itu bisa ketemu hasil angkanya, kita bisa mendekati dari arah manapun ya, arah manapun. Sebagai ingatan yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, dari arah manapun hasilnya harusnya sama karena hasil limit itu tunggal ya. Nah, kalau tidak relevan berarti ketika didekati dari arah kiri, kanan, bawah, atas semua akan menghasilkan hal yang berbeda, hasil yang berbeda, maka limitnya itu tidak ada ya, tidak relevan gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk koordinat polar ya. Koordinat polar dari limit itu sendiri hasilnya seperti apa. Kalau saya memiliki fungsi dua variabel ya, kita masih bekerja pada dua variabel. Nah, di mana x-nya itu didekatkan menuju 0,0 ya. Kita akan x-nya menuju 0, y-nya juga menuju 0 untuk fungsi x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ingat ini kita bisa ubah wujud seperti ini dalam wujud polar ya, polar sumbu koordinat polarnya, di mana x-nya itu merupakan representasi dari r cos theta ya, x-nya itu r cos theta. Jadi di sini kalau ada x kuadrat ya r kuadrat cos kuadrat theta. Dan di sini y-nya kebalikannya itu sebagai r sin theta. Jadi di sini kalau ada y kuadrat ya min r kuadrat sin kuadrat theta gitu. Karena di sini e kuadrat plus y kuadrat, ya ingat di sini ketika ada x itu r cos theta dan y r sin theta, ketika dikuadratkan masing-masing ya di sini adanya r kuadrat, ingat cos theta tambah sin theta-nya di sini juga kuadrat, sin kuadrat ditambah cos kuadrat dia satu hasilnya. Jadi di sini yang tersisa hanya r kuadrat saja ya, karena di sini wujud cos kuadrat tambah sin kuadrat kan dijumlahkan hasilnya satu dia. Jadi di sini ya sudah yang tersisa r kuadrat. Sehingga di sini sama-sama memiliki r ya, sama-sama memiliki r atas dan bawah, kita bisa melakukan cancelasi ketiga ruas meskipun di sini minus. Jadi di sini sudah saja gitu. Karena di sini punya cos kuadrat theta dan sin kuadrat theta, sehingga kita punya yang sisa hanya cos 2 theta saja ya, berdasarkan sifat trigonometri yang kita bisa reduksi di sini gitu. Jadi di sini yang awalnya dia variabelnya xy, nah ini kita juga punya variabel yang baru karena kita sudah merubah fungsi kita dalam fungsi yang wujudnya koordinat polar. Sehingga di sini yang dimainkan mana? Yang r. Ya, r menuju ke 0, r menuju ke 0. Sehingga di sini r menuju ke 0 dari cos 2 theta hasilnya 2 theta. Nah, dimasukkan berapapun ya, 2 theta dimasukkan berapapun di rentang yang kita ambil, pasti ketemunya ya nilai cos ini yang akan hasilnya nanti akan ada berada di min 1 dan 1. Artinya nilai limitnya ini ada dua angka, yaitu min 1 dan 1 gitu. Dari definisi yang sebelumnya, kalau kita menghitung limit mau dari atas, kanan, bawah, kiri, kok hasilnya berbeda ya, di sini ada indikasi bahwasanya limitnya itu pasti tidak ada ya. Kenapa hasilnya? Karena di sini harusnya kalau dia punya limitnya itu tunggal, meskipun ini ketemu satu angka ya, cos 2 theta, tapi ketika dimasukkan angkanya di sini berapapun, pasti dia nanti rentangnya berada di antara min 1 dan 1. Artinya angka-angka tersebut terdefinisi, iya ada hasilnya. Kalau kasus tadi kan dikatakan tidak relevan kalau kasus ini pertama tidak terpenuhi, yaitu didekatin dari arah mana saja harusnya hasilnya sama. Ternyata di sini tidak sama. Nah, yang pernyataan yang kedua, ketika dimasukkan angka di sini ketemu hasilnya. Iya, di sini cos 2 theta dimasukkan angka ketemu hasilnya semua. Tapi hasilnya sama enggak? Ternyata tidak sama. Jadi syarat yang pertama dia tidak memenuhi. Syarat kedua memenuhi. Nah, ketika syarat pertama tidak memenuhi pun artinya di sini kita tidak bisa menyebut fungsi yang kita miliki dia punya limit ya. Limit itu tunggal, jadi didekatin dari manapun dia pasti hasilnya 1. Nah, ini baru masuk pembahasan yang pertama ya. Setelah kita mengetahui definisi limit itu seperti apa pada satu titik ya, variabelnya cuma satu. Terus kemudian kita deketin, kembangkan lagi untuk yang fungsi dua variabel. Terus berlanjut ke 3 variabel. Nah, ini baru kita akan mau menggunakan definisi-definisi yang di atas dalam definisi kontinuitasnya. Kalau saya punya fungsi terus dikatakan kontinu seperti apa gitu. Nah, ini cara untuk ngecek ya, fungsi kita kontinu apa tidak ya. Khususnya di sini pada titik di mana kita sudah main 2 variabel ya. Makanya di sini
Kontinu nggak pada titik AB? Nah, syarat kontinu itu apa? Syarat kontinu yang pertama, F itu memiliki nilai di titik yang kita mau, yaitu titik AB. Jadi, F punya nilai di titik AB artinya apa? Ketika kita punya fungsi, dimasukkan angka, berapapun itu yang kita miliki di A sama di B, nanti harus ketemu hasilnya. Ya, seperti tadi kalau kita punya fxy-nya, saya misalnya 2xy seperti itu, saya masukkan di sini domainnya AB, saya minta angka 1 dan 2. Nah, di sini harusnya ketemu angka ya, 2 kali 1 kali 2 gitu ya, jadinya 4 begitu. Ketemu angka 4 di sini itu sebagai penyelesaian bahwasanya F itu di titik AB ya, itu ada angkanya. Ini nanti AB dimanapun bisa kita sesuaikan dengan soalnya ya. Mau minta di angka berapa? 1, 2, 5, 6, 7, 8 gitu. Selama dia ada hasilnya, maka poin 1 terpenuhi. Terus kemudian poin 2, syarat dikatakan fungsi kontinu itu apa? Nah, di sini dia minta bahwasanya F itu punya limit di titik AB. Jadi definisi yang di awal tadi ya, kita sudah belajar tentang limit dua variabel, fungsi dua variabel. Jadi dikatakan limit apa? Limit kiri dan limit kanan. Kiri sama dengan limit kanan itu harus sama. Jadi intinya mau didekatin dari arah manapun ya, seperti cos 2 theta kan tadi didekatin dari arah manapun, ternyata dia memiliki dua nilai, yaitu min 1 dan plus 1. Nah, sehingga tidak punya limit. Jadi di sini hati-hati, benar nggak dia punya limit ketika didekatin dari atas, kiri, kanan, bawah, kanan, semuanya hasilnya harus satu angka ya. Tidak boleh berbeda. Nah, baru dikatakan dia punya limit. Itu syarat fungsi dikatakan fungsi kalian itu kontinu atau tidak. Nah, syarat yang ketiga, kita harus menyamadengankan. Apa yang disama dengan poin 1 dan poin 2? Ya, kalau poin 1 ketemunya 4 di sini, poin 2 limitnya harus 4. Baru dikatakan nilai F di titik AB itu sama dengan nilai limitnya. Ya, limitnya dia sama dengan FAB. Ini sama. Jadi isinya fungsi kalian dikatakan kontinu apa? Di sini ya. Di sini garis besarnya. Garis besarnya. Jadi ini yang menjadi titik pembahasan, poin pembahasan kita ya. Kita harus cek benar-benar ketiga syarat ini harus terpenuhi semua. Kalau misalnya ini ketemunya 4, di sini ketemunya 2, apakah bisa? Tidak bisa. Karena di sini mensyaratkan harus sama, tidak boleh sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti fungsi kalian dikatakan fungsi yang tidak kontinu. Jadi syarat fungsi kontinu tiga-tiganya wajib dipenuhi. Satu saja gugur, tidak usah dilanjutkan kedua. Pasti syarat fungsi kontinu salah satu saja tidak terpenuhi, pasti tidak bisa dikatakan fungsi kontinu. Jadi syaratnya harus semuanya terpenuhi. Nah, di sini istilah lagi ya, beberapa fungsi dia wujudnya adalah fungsi yang komposisi ya, komposisi fungsi di sini ya. Kalau komposisi fungsi berarti kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G, begitu ya. Ya, sama ya, penyelesaian untuk F bundaran G atau G bundaran F, karena dia hasilnya nanti menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi, di sini saya menunjukkan yang F bundaran G. Nanti secara intuitif juga caranya sama untuk G bundaran F-nya. Untuk F bundaran G ya sama ya, F-nya yang di luar, G-nya yang harus dieksekusi dahulu. Maka ketika kita memiliki dua fungsi yang awalnya dia kontinu ya, dua-duanya dia kontinu, karena fungsi komposisi pertama dia tinggal main mana dulu ya, main mana dulu, ketika di sini F dulu baru G dulu, ya ternyata di sini F itu hasilnya sebagai domainnya G gitu. Jadi di sini ada kaitan, G masih terkait dengan F. Tapi kalau G bundaran F atau F bundaran G kan hasilnya berbeda. Jadi kalau di sini G dulu baru F ya, G dulu baru F. Jadi di sini domainnya F ini merupakan hasilnya G. Jadi berkaitan. Jadi di sini karena saling berkaitan, maka di sini dua-duanya sama-sama kontinu ya, artinya dari sini ke sini dia kontinu, sini ke sini kontinu, otomatis di sini ada jaminan pasti dia kontinu juga, baik F bundaran G maupun G bundaran F. Selama F dan G-nya itu sama-sama dia kontinu, nah jadi pasti di sini hasil bundaran F bundaran G dan G bundaran F itu juga akan kontinu juga. Jadi teorema ini menunjukkan jaminan ya, ketika ada komposisi fungsi dari dua fungsi yang awalnya kontinu, pasti dia akan kontinu. Jadi sifat kekontinuannya terawetkan dengan fungsi F bundaran G atau G bundaran F. Nah, sebagai ilustrasi ya, untuk
mencari domain ya, mencari domain apakah dia kontinu apa tidak. Nah, ini ada contoh. Kalau saya punya fungsi hx, y ya, wujudnya kita punya dua variabel yaitu 2x plus 3y per y min 4x kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini kita cek ya, syarat fungsi kontinu itu adalah satu ya, dia harus terdefinisi ya. Nah, tapi di sini kita mau cek nih, yang syarat pertama benar nggak dia terdefinisi ya, terdefinisi di fungsi ini terdefinisi di mana saja ya, bisa dimasukkan berapapun selama bilangan real bisa dimasukkan di sini. Jadi di sini ada hasilnya, selalu ada hasilnya ya, dimasukkan angka 0, min 1, 2, 5, 8, min 5, 7, 8, 10, 100, min 17. Semua ada hasilnya di sini. Jadi fungsi kita fungsi yang bisa terdefinisi ya, rasional. Kecuali asal penyebutnya dia tidak 0. Jadi penyebutnya apa? Y min 4x kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Supaya fungsi kalian ini ya memiliki hasil fungsi. Ya, artinya terdefinisi dengan baik kalau penyebutnya tidak 0. Syaratnya itu saja. Mau dimasukin dari min R sampai R pun ya. Dari min tak hingga sampai tak hingga selama bilangan real ini ada angkanya, kecuali penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, untuk kasus penyebutnya y min 4x kuadrat tidak sama dengan 0, ya apa? Tinggal di ini apa? Kita ubah ya, wujud y-nya ya 4x kuadrat ya, sama-sama kedua ruas ya. Di sini y min 4x kuadrat sama dengan 0, ya berarti hasilnya ya y min 4x kuadrat. Begitu. Jadi di sini y-nya minnya kita sama-sama min 4x kuadrat, yang ruas kanan juga kita sama-sama plus 4x kuadrat. Jadi di sini plus 4x kuadrat, yang ruas kanan juga plus 4x kuadrat. Jadi di sini sisanya yang awalnya y min 4x kuadrat jadi y saja, yang kanan juga 4x kuadrat saja. Nah, oleh sebab itu selama y-nya tidak 4x kuadrat ya, selama y-nya tidak 4x kuadrat, fungsi kita itu terdefinisi dan pasti kontinu. Ya, syarat pertama. Syarat kedua pasti dia tinggal dicari limitnya ya. Limitnya nanti akan sama dengan fungsinya kita berapapun ya. Dia didekatkan dari arah mana gitu. Nanti contoh soalnya akan lebih spesifik lagi. Nilai A dan B-nya di mana akan ditentukan. Karena di sini tidak ditentukan, kita hanya terpaku pada domain ya, tidak terpaku pada titik di mana dia akan dicari ya. Domainnya berapa? Domainnya sembarang bilangan real asal tidak tentangan dengan y yang penyebut ini sama dengan 4x kuadrat ya. Jadi di sini berapapun bisa dan terdefinisi fungsi kita dan kontinu asalkan tidak di y 4x kuadrat ya. Asal tidak di sini. Karena di sini menyebabkan dia penyebutnya 0 sehingga tidak terdefinisi fungsi kita. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan kontinuitas ya. Kaitannya limit dan kontinuitas pada titik. Nah, pada titik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontinuitas pada himpunan ya, pada himpunan titik. Bagaimana kalau tadi kan pada titik x, y saja didekatkan menuju a, b begitu. Jadi kalau misalnya itu berarti hanya berlaku di titik a sama b saja yang ada jaminan bahwa dia kontinu. Tapi di sini akan kita coba bahas lebih dalam bagaimana kontinu pada himpunan titik, nggak hanya pada A sama B saja ya. Kita katakan di sini fungsi kita ya masih berjalan di antara dua variabel ini, kita masih bekerja di sini. Nah, dikatakan kontinu pada himpunan titik S di sini ya. S di sini sebagai himpunan titik. Jadi artinya ya fungsi kita itu kontinu pada setiap titik ya. Di sini ada kata-kata every point. Jadi di sini setiap titik pada himpunan S itu kontinu. Jadi nggak hanya A, B saja yang menjadi anggota himpunan S, tapi ada A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya dia kontinu pada fungsi kita. Jadi setiap titik S di sini fungsi kita itu kontinu pada setiap titik. Nah, ini masih membutuhkan pemahaman dan definisi lebih lanjut lagi ya. Itu sebagai ilustrasi ya. Ilustrasi kalau kita memiliki fungsi ya, di sini masih membahas tentang dua variabel. Jadi himpunan titik-titik di sini ya, himpunan titik-titik di sini dia masih menjadi anggota S ya, di mana anggota S di sini sebagai titik-titik di mana dia ada jaminan kalau dia kontinu. Gak hanya titik A, B saja, jadi banyak titik di sini. Ya, sepanjang selama dia masih berada di persekitaran delta ya, jadi titik-titik di sini dia ada jaminan kalau dia kontinu sepanjang delta. Yang penting deltanya sudah terjamin
ya, jari-jarinya di sini sudah terjamin. Jadi di sini sepanjang titik-titik ini anggota S-nya di sini banyak, ya banyak. Sehingga di sini nggak hanya AB saja, jadi semua titik yang ada di S itu dia kontinu ya, setiap titik di S itu kontinu. Nah, ini untuk dua variabel ya. Untuk yang misalnya 3 variabel X, Y, Z, dan ini wujudnya dia adalah volume, maka wujudnya adalah bola seperti ini, tidak lingkaran kalau dia kita bahas 2 variabel gitu. Jadi di sini ya secara intuitif sama caranya, cuman kita menambah domainnya, kita nggak hanya AB saja, tapi AB dan lain sebagainya itu masih masuk anggota dalam S-nya di sini ya. S-nya di sini banyak sekali AB, Z sampai Q gitu misalnya, dia masih di sini gitu. Masih di anggota S yang menjamin bahwa dia kontinu gitu. Nggak hanya AB, berarti kalau 3 variabel ya ABC begitu. Ini kontinu pada himpunan. Ilustrasinya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk menambah ya wawasan kita terkait dengan himpunan-himpunan mana saja yang masuk ke dalam bahasan titik kontinuitas. Di sini akan kami coba kenalkan sebagai titik interior dan titik boundary ya. Di sini titik batas di sini. Nah, di sini apakah beda dari kedua ini yang nantinya akan digunakan, sering digunakan untuk menentukan benar nggak himpunan ini masuk dalam pembahasan kontinuitas atau tidak begitu. Nah, untuk yang pertama ini adalah kita sebut sebagai titik interior ya. Titik P itu merupakan titik interior ya jika dari himpunan S tentunya ya, karena di sini ketika teman-teman memiliki nilai P itu tadi dan di sini ada lingkaran ya yang tadi. Nah, di sini P-nya berada di tengah. Nah, lingkaran di sini dia delta gitu. Jadi di sini ada jari-jari sepanjang delta itu tadi. Nah, P-nya itu tadi. Nah, di sini kita sebut P-nya merupakan interior dari S. S itu apa tadi? S itu adalah semua titik-titik ya, semua titik-titik yang himpunannya titik-titik baik AB, CD, EF misalnya seperti itu sampai berapapun dia di sini semua titik-titik ini dia sebagai itu tadi himpunan titik yang menjadi batasan dia ya, batasan dia. Mungkin hanya A B C D dia kontinu atau C D E F dia kontinu ya. Jadi bahasan kontinuitas kita. Nah, di sini S-nya di sini dan P-nya itu korelasinya di situ. Jadi P-nya itu sebagai titik ya, titik di mana dia pusatnya dia di sini, dan S-nya itu adalah semua titik-titik yang ada di sini ya, semua titik-titik yang ada di sekitar P ya, ada di sekitar P. Nah, semua titik-titik ini itu sebagai ya, P-nya ini sebagai interior. Syaratnya interior apa? P itu bisa dikatakan interior jika ya, jika ada. Di sini hanya terdapat jika ada satu saja. Ya, di sini itu artinya satu saja. Satu saja persekitaran dari P yang termuat di dalam S. Jadi ada satu saja nilai P ya, satu saja persekitaran P. Ini kan persekitaran P. Ini persekitaran P ya, ini persekitaran P. Sama di sini persekitaran P. Ya, selama dia masih berada di lingkaran dan dia merupakan ya, dan dia merupakan anggota S. Nah, kita bisa sebut P ini sebagai titik interior. Ada satu saja titik, misalnya di sini titik CD gitu ya, CD. Nah, CD di sini termuat di dalam S. Nah, sudah CD yang kita muat di dalam S di sini dan CD merupakan persekitaran dari P, kita bisa sebut P sebagai interior ya, interior. Tapi di sini ada satu istilah lagi ya, istilah lagi yaitu titik boundary di sini. Nah, boundary di sini bedanya apa? Nah, di sini mensyaratkan jika P itu bisa dikatakan boundary jika apa? Setiap ya. Kalau tadi ada cukup satu saja, maka kita bisa sebut interior. Tapi di sini mewajibkan setiap ya, setiap titik P harus termuat di dalam S. Jadi semua titik yang ada di sini itu harus menjadi anggota S itu tadi ya. Baru dikatakan itu sebagai titik boundary atau titik batas. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau A di sini hanya memuat ya sudah gitu, S-nya sepanjang biru ini gitu. A-nya hanya termuat ya sudah asal satu saja. Tapi di sini B itu sebagai titik boundary. Kalau A ini interior ya, interior. Kalau B boundary ya semuanya ya. Semuanya yang ada di sini ya. Area B ini menjadi area yang merupakan areanya S. Jadi ya sudah gitu. B sama S ini sebagai titik boundary juga merupakan titik
S ini tadi. Titik S itu apa? Kumpulan dari titik-titik yang menjadi bahasan titik kontinu kita. Gitu. Jadi istilahnya interior sama boundary luasan mana? Jelas boundary ya. Interior hanya satu saja sudah cukup yang termuat dalam S, tapi di sini boundary harus semua yang dibahas di dalam titik kontinu itu semuanya harus masuk dalam persekitaran P. Baru kita bisa sebut itu sebagai titik yang merupakan titik boundary. P itu punya titik boundary, yaitu titik-titik yang termuat di dalam S. Jadi kedua istilah ini cukup rawan, jadi harus dipahamkan di awal gitu, untuk mencari apakah dia interior atau dia boundary. Nah, selanjutnya kita masih bermain di area-area yang menjadi pembahasannya, himpunan itu sendiri ya. Karena kita masih membahas di himpunan, baik yang tadi sudah dijelaskan, interior dan boundary, kita masih lanjut lagi ya. Suatu himpunan itu dikatakan terbuka ya, open di sini jika semua titiknya itu merupakan titik interior. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau saya punya luasan seperti ini dan itu merupakan S, nah titik A itu interior dan titik B di sini itu sebagai titik boundary. Nah, artinya di sini kalau dia open ya, ingat pas waktu dulu sudah pernah belajar, saya ingatkan lagi terkait dengan open dan close interval ya, open dan close interval. Kalau di sini kita bisa katakan open interval. Kalau di sini kita bisa sebut yang closed interval. Nah, jadi bedanya apa? Kalau open seperti ini, dia A, B, A, B-nya tidak ikut. Tapi di sini kalau pakai kurung siku, kalau close A, B berarti A sama B-nya ikut. Ya, A sama B-nya ikut. Jadi di sini dikatakan open jika ya semua titiknya itu merupakan titik-titik, ini merupakan titiknya yang interior. Ya, dikatakan bola kita open kalau titik-titiknya itu sebagai titik interior. Nah, kebalikannya kalau close itu jika semua titik-titiknya itu merupakan titik-titik yang memuat batas-batasnya di sini gitu. Jadi di sini ada dua istilah, open sama close. Kalau open itu dia titiknya dia merupakan titik yang interior ya, syaratnya harus titiknya itu harus interior. Nah, dikatakan close jika ini memuat titik-titik yang merupakan boundary ya. Tinggal dilihat nanti, S yang kita miliki itu memuat apa? Apakah dia memuat interior atau memuat titik boundary? Kalau memuat interior, dia bisa dikatakan itu himpunan kita himpunan yang open. Jadi di sini himpunan yang bahas tentang kekontinuan itu himpunan yang open jika titik-titik yang ada di S itu titik-titik interior. Ya, dikatakan dia himpunan kita himpunan yang close jika apa? Titik-titik yang dimuat di S di sini ya, himpunan dari titik kontinu kita, dia merupakan titik boundary ya. Tinggal dilihat S-nya bermain di mana ya. Ingat definisi interior dan boundary yang sudah disebutkan. Nah, hal ini secara langsung ya kita akan ingat pada yang sudah saya sebutkan tadi ya, open interval dan close interval gitu. Jadi di sini ya sama begitu. Jadi mau dimuat semua atau mau dibuat sebagian, kita lihat di sini ya secara intuitif kita menggunakan open interval dan close interval gitu. Nah, kegunaannya buat apa? Jika S itu terbatas ya, S itu terbatas maka akan ada R yang positif ya, R yang positif sehingga kalau misalnya saya punya lingkaran ya berarti ya hanya berada di jari-jari R saja gitu, jari-jari R saja gitu. Tergantung nanti kita pakai open apa close ya. Kalau open berarti jari-jarinya A sama B yang di luar ini dia nggak ikut. Tapi kalau close A sama B jari-jari yang di luar ini dia ikut ya. Tepat di angka ini dia ikut gitu. Ingat kalau ini berarti tandanya kurang dari atau lebih dari, kalau ini kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jadi A sama B-nya ikut. Kalau ini close. Gitu. Tapi kalau open interval ya A, B pasti dia kata-kata di sini yang dipakai adalah titik interior ya, jadi interior, jadi hanya ada satu aja di dalam, tidak semua. Tapi kalau close tadi dia minta kalau dia merupakan boundary, jadi semua ikut, jadi yang ada tepat di garis ini ikut ya, makanya dia close boundary, maka kurungnya siku, maka ada tanda sama dengan. Tapi kalau dia open maka dia pakai interior, artinya di sini hanya sebagian saja, satu saja sudah cukup. Tapi titik-titiknya di luar tidak ada jaminan dia ikut atau tidak. Jadi di sini adanya
pembahasan terkait di sana ya. Kita main S-nya di mana? Ikut apa enggak ikut? Karena ada dua istilah interior dan boundary di sini. Nah, karena sudah ada bahasan yang boundary dan interior, terus dia menggunakan open dan apa close. Nah, di sini kita lanjut lagi ya. Lalu bagaimana kaitannya ya? Kaitannya himpunan kita dengan penentuan kontinuitas. Nah, di sini kalau S itu merupakan open ya, open di sini. Open set himpunan kita open. Artinya yang kita pakai yang di sini adalah kurung yang seperti ini ya, kurung seperti ini. Jadi intinya dia sudah ada jaminan hanya yang ada di dalamnya saja ya, persekitaran A-nya juga ada di dalam semua gitu, karena sudah pasti ada di dalam. Maka sudah pasti fungsi kita kontinu. Jadi di sini kalau teman-teman punya fungsi terus kemudian S-nya merupakan titik interior, sudah pasti dia kontinu. Ya, sudah pasti S-nya himpunan titik-titiknya itu kontinu, ada jaminan kalau S-nya itu interior. Karena apa? Karena di sini kita mau membahas apapun ya, nilai A di sini pasti dia masih berada di persekitaran S. Di mana S di sini sudah pasti himpunan yang kontinu. Jadi di sini S-nya di sini batasan yang kontinu, sudah pasti di sini A-nya yang berada pasti ya. Semua A yang dan persekitarannya itu berada di S, sudah pasti S-nya sebagai interior pasti dia kontinu. Tapi kalau kita memiliki ya S-nya itu merupakan himpunan yang merupakan titik boundary, artinya di sini tandanya adalah tanda kurung yang seperti ini. Jadi intinya A sama B ikut. Jadi intinya ketika di sini tepat di angka, misalnya batasnya di sini angka 8 gitu. Angka 8. Bener nggak? Jangan-jangan 8 di sini persekitarannya ke dalam dan keluar. Ingat kalau persekitaran itu kan bisa epsilon, bisa delta ya. Jadi kalau punya epsilon berarti ada epsilon yang min mungkin ke dalam dan epsilon yang plus mungkin keluar. Gitu. Atau kita berada di area yang negatif. Epsilon yang min dia malah keluar, epsilon yang plus dia di dalam. Nah, yang keluar inilah yang membuat posisi kita tidak aman. Ya, persekitaran ini membuat kita tidak aman. Kenapa? Karena tepat di angka garis-garis ini itu ikut. Beda dengan interior, dia hanya di dalamnya saja. Tapi di boundary di sini, dia garis yang di luar ini ikut. Artinya apa? Kalau ikut tepat di angka 5, tepat di angka 8, mungkin di sini angka 5, di angka 8, di angka 3, seperti itu. Nah, persekitaran yang keluar inilah yang sudah menjadi bahasan yang mungkin di luar S. Yang kita harus hati-hati. Benar nggak domain S-nya itu bisa menjamin jari-jari angka 3 itu masih berada di bahasan atau malah mungkin dia di luar dari bahasan. Ingat kalau di luar dari bahasan, definisi yang sudah disebutkan tadi di definisi limit, dia kalau di luar epsilon dan delta sudah tidak ada jaminan kalau dia punya limit. Artinya kalau tidak punya limit pasti dia tidak kontinu. Kalau tidak kontinu, jangankan satu titik ya, apalagi di sini sudah main himpunan, sudah pasti di sini perlu hati-hati kalau titik kita merupakan titik boundary atau kurung siku seperti ini. Jangan-jangan dia persekitarannya sudah di luar S yang menjadi jaminan dia kontinu. Jadi di situ itu saja istilah boundary dan interior tadi kepakainya di sini ya. Kepakainya di sini kalau interior sudah pasti dia kontinu titik S kita, tapi kalau boundary kita wajib hati-hati bener enggak dia berada di S atau enggak. Kalau berada di S kita masih aman, pasti kontinu. Tapi kalau tidak, nah jadi kita harus hati-hati di situ ya. Hati-hati dengan definisi S-nya bener enggak, masih berada di area S atau enggak. Nah, sebagai contoh ilustrasi di atas ya, terkait interior dan boundary, kalau kita punya satu fungsi, dua variabel di sini, fungsi f(x,y) bernilai 0 jika fungsi kita e kuadrat plus y kuadrat kurang dari 1. Dan fungsi kita bernilai 4 untuk fungsi yang lainnya. Ya. Jadi kita hanya terbatas pada ini, yang lainnya nilainya 4. Begitu. Nah, f di sini, f yang kita miliki, benar nggak himpunan yang kita miliki itu masuk interior atau boundary? Nah, kita bisa tentukan S-nya itu apa saja ya, sembarang himpunan apa saja di sini S-nya bisa kita dapatkan hasilnya untuk fungsi yang kita miliki di sini ya. E kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nilai fungsi ini ya bisa saja kita temukan berapapun nilainya dari min R sampai R. Ya, semuanya kita bisa masukkan. Jadi di sini domain S-nya kita ya min R sampai R ya. Mau berapapun dimasukkan, berapa A, B, C, D, Y, Z terserah. Tapi di sini syaratnya
harus dia pasti dia definisinya kurang dari 1 gitu, kurang dari sama dengan 1 ya. Jari-jarinya dia di angka 1. Jadi di sini even kita hanya punya definisi interior sama boundary dan di sini masuk boundary ya, di sini karena angka 1 ini masuk, tapi di sini kita bisa mendefinisikan semua titik ya, bilangan real dari min real positif sampai real yang negatif pun kita bisa mendapatkan nilai fungsi yang E kuadrat plus Y kuadrat ini ya. Jadi sehingga S-nya di sini berapapun, X, Y diambil berapapun kita bisa ya. Jadi min R sampai R kita bisa ambil domainnya di sini. Nah, pasti dia continue pada S ya. Meskipun di sini dia merupakan titik boundary ya. Meskipun titik boundary, tapi semuanya bisa ada ketemu hasilnya di sini ya. Karena syarat dari continue dia tadi, selama masih berada di persekitaran S-nya itu tadi, maka kita bisa menjamin bahwa dia itu continue ya. Berapapun, ternyata dia masih masuk dalam anggota kurang dari sama dengan 1. Atau bisa saja dikatakan bahwasanya bidang kita yang kita miliki ini tadi ya, wujudnya ini kan E kuadrat plus Y kuadrat bentuknya bidang ya, lingkaran gitu. Lingkaran yang kita miliki itu masih menjadi jari-jari kita ya, masih menjadi jari-jari kita meskipun jari-jari kita berada di angka 1. Angka 1 di sini kan berarti dia ikut ya, dia ikut. Jadi di sekitar sini masih ikut gitu. Lalu kenapa? Apakah benar dia persekitaran yang di sini dia masih masuk anggota? Iya, karena domainnya kita dia sepanjang ini ya, sepanjang ini. Jadi mau dimasukkan berapapun persekitaran yang ada di sini, angka 1 di sini persekitarannya di arah luar juga ada jaminan. Kalau di sini arah luar juga ada jaminan, yang satunya di sini ya. Jadi ini jari-jarinya dia kurang dari sama dengan 1, ya sudah, ini angka 1, pasti di sini angka min 1. Dia masih ada di area yang seluas ini, kecuali areanya kita tidak berlaku karena kita domainnya di sini cukup luas ya, baik sampai min R sampai R. Jadi wujudnya E, Y, min E, Y, min Y, X, dia masih ikut di sini ya, masih luas ya, jangkauannya kita masih luas. Jadi masih saja kita bisa menemukan boundary yang akan menjamin bahwa dia di sini adalah bisa ada kasus yang kontinu, tidak hanya yang interior saja begitu. Nah, teorema di sini cuma mempertegas saja kalau kita punya fungsi dan fungsi kita diturunkan ya, diturunkan terhadap X atau terhadap Y, terus kemudian terhadap Y, terus kemudian terhadap X, itu dua-duanya itu kontinu. Nah, hasil turunannya itu juga pasti akan sama ya. Turunan terhadap X, Y atau YX itu hasilnya akan sama. Begitu juga titik yang menyebabkan dia kontinu di domain fungsi X, Y atau YX itu juga pasti akan sama ya, berada di area S yang sudah kita bahas. Tapi caranya di sini masih sama ya, masih sama, kita harus yang bermain aman ya, open set saja, open set. Kalau close takutnya tadi jari-jari yang kita miliki sudah berada di luar ya, karena close di sini ikut ya, kita main aman saja. Untuk jaminan main aman yang open set di sini ya, open set di sini, jadi pakai kurung yang tidak siku ya, kita bisa menjamin ya hasil turunannya keduanya, baik diturunkan terhadap X dulu baru Y atau kebalikannya, titik yang menjadi titik kontinu di domain itu juga akan menjadi titik kontinu yang hasil turunannya itu tadi. Jadi diturunkan dulu X terhadap Y atau Y terhadap X, pasti dia akan kontinu di titik yang samaan. Makanya di sini hasil turunannya juga sama, maka titiknya dia sebagai S ini juga akan sama gitu. Jadi fungsi yang diturunkan juga akan masih tetap akan kontinu gitu. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan asal muasal definisi limit itu ada, terus kemudian kita tarik lebih luas lagi pembahasan kita terkait dengan fungsi yang kontinu, kemudian fungsi kontinu itu bagaimana hanya pada titik saja dan kontinu pada himpunan, nah, syarat dan spesifikasinya. Nah, semoga dapat membahas lebih lanjut lagi nanti terkait dengan limit-limit dan teorema yang selanjutnya di kalkulus lanjut. Semoga dapat memberikan pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.